Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nur Nahlatul Ulum dengan NIM 2104045011019. Yang terhormat pada Bapak Pengampu Mata Kuliah Psikologi Konseling. Tujuan saya membuat video ini untuk menuntaskan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Psikologi Konseling. Langsung saja kita simak penjelasan dari saya. Teman-teman, ada dan yang ketiga ada konseling eklektik. Untuk menghabiskan waktu, langsung saja teman-teman kita simak videonya. Teman-teman semua, konseling direktif, konselor center. Tidak banyak tempat dan pandangannya berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi. Selama teman-teman, prognosis atau prediksi tentang perkembangan masalah selanjutnya. Selanjutnya ada masalah dan yang terakhir ada bantuan pemecahan masalah yang berpusat pada konseli atau pada klien. Kebalikannya dari konseling direktif ini, konseling non direktif juga disebut sebagai client centered therapy, yaitu pendekatan yang dipelopori oleh Carl Rogers dari Universitas Wisconsin di Amerika Serikat. Asumsi dasar yang melandasi pendekatan ini adalah bahwa manusia pada dasarnya rasional, baik, dan percaya bergerak ke arah aktual yang sendiri atau ke arah pertumbuhan, keadaan sehat, realisasi diri, kebebasan, dan otonomi. Konsep diri atau cara sang pribadi mempersiapkan dirinya sendiri merupakan pengatur tingkah laku. Agar bisa mengatur dan menata tingkah laku sesuai dengan konsep dirinya, maka sang pribadi harus memiliki kontak yang baik dengan realitas. Dalam praktik konseling non direktif ini, konselor hanya menampung pembicaraan klien atau konseli bebas berbicara, sedangkan konselor menampung dan mengarahkan dan konselor menampung serta mengarahkan. Konseling non direktif merupakan upaya bantuan penyelesaian masalah yang berpusat pada konseli. Melalui pendekatan ini, konseli diberi kesempatan untuk mengemukakan persoalan, perasaan, dan pikiran-pikirannya secara bebas tentunya. Pendekatan ini berorientasi dasar bahwa seorang yang mempunyai masalah pada dasarnya tetap memiliki potensi dan mampu mengatasi masalahnya sendiri. Tetapi oleh karena suatu hambatan, potensi dan kemampuan ini tidak berkembang atau berfungsi sebagaimana mestinya, dan untuk mengembangkan dan
dari pandangan tersebut, maka dalam konseling ini inisiatif dan peranan utama pemecahan masalah diletakkan di pundak konseling itu sendiri. Sedangkan kewajiban dan peranan utama konselor adalah menyiapkan suasana potensi dan kemampuan yang ada pada diri konselor tersebut berkembang secara optimal dengan jalan yang menciptakan hubungan konseling yang sangat dan dengan gagah dan permisif. Suasana seperti ini akan memungkinkan konseling mampu memecahkan sendiri masalah yang punya. Nah teman-teman, tentu tujuan pendekatannya yang pertama ada membebaskan konseli dari berbagai konflik psikolog yang dihadapi. Yang kedua, memberikan kepercayaan pada diri konseli atau klien bahwa dia memberikan kesadaran kepada konselor klien bahwa dirinya merupakan bagian dari suatu lingkup budaya yang luas, walaupun demikian ia memiliki kekhasan atau keunikan tersendiri. Yang terakhir, menumbuhkan suatu keyakinan pada konselor klien bahwa Nah, kita masuk pada langkah-langkah konseling non-direktif. Yang pertama, sebagai konseli, individu mencari bantuan. Yang kedua, konselor menjelaskan situasinya dengan menyatakan bahwa mereka tidak memiliki jawabannya, tetapi mereka dapat menciptakan ruang dan lingkungan di mana klien atau konseli dapat memberikan jawaban atau solusi untuk masalah mereka sendiri. Yang ketiga, terapis mudah didekati, terlibat dan mempromosikan ekspresi terbuka perasaan individu tentang masalah mereka. Yang keempat, ada konselor berusaha memahami perasaan individu atau konseli. Yang kelima, konselor menerima dan mengakui emosi bahagia maupun emosi negatif. Yang keenam, perkembangan wawasan yang mantap mengikuti periode pelepasan atau kebebasan berekspresi. Yang ketujuh, ketika konseli atau klien mengakui dan menerima perasaan dan keinginan mereka sendiri pada tingkat emosional dan intelektual, mereka merasakan keputusan yang harus mereka buat dan pilihan yang tersedia bagi mereka. Yang kedelapan, langkah-langkah positif untuk menyelesaikan keadaan masalah mulai terbentuk. Yang kesembilan atau yang terakhir, pelanggan menghentikan kontrak karena kebutuhan bantuan telah berkurang. Nah teman-teman, kita masuk masing-masing klien atau konseli. Hal ini juga kadang-kadang disebut sebagai pendekatan konseling behavior atau integratif. Nah, dalam sesi konseling pada teknik konseling eklektik. Nah, sementara konseling eklektik bersifat fleksibel, seorang konselor dengan hati-hati membuat rencana pada setiap individual yang menjadi klien atau konseli berdasarkan kebutuhan unik orang tersebut. Pendekatan teoritis yang mungkin digunakan oleh konselor eklektik meliputi yang pertama ada konseling perilaku atau behavioral, yang kedua ada konseling perilaku kognitif atau CBT, yang ketiga konseling perilaku dialektik atau DBT,
Yang keempat, konseling yang berpusat pada orang, dan yang terakhir konseling psikogimatik. Nah teman-teman, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu efektivitas konseling eklektik. Nah, penelitian menunjukkan bahwa konseling eklektik dapat menjadi bantuan yang aman dan efektif. Nah, yang pertama, ada konseling eklektik telah digambarkan sebagai pendekatan konseling efektif untuk mengatasi gangguan kecemasan pada anak-anak di mana ada kegagalan yang konsisten untuk berbicara dalam situasi sosial tertentu. Nah, perawatan ini melibatkan menggambar pada teori dan intervensi psikodinamik, perilaku kognitif, perilaku dan keluarga. Nah, yang kedua, dalam sebuah penelitian yang diterbitkan oleh European Journal of Psychotraumatology, penelitian mengintegrasikan elemen dari pendekatan perilaku psikodinamik dan kognitif untuk menciptakan program konseling eklektik yang sukses untuk PTSD. Yang ketiga, sebuah studi tahun 2017 menemukan bahwa pendekatan eklektik menggunakan konseling CBT efektif untuk meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi kecemasan pada anak-anak. Nah teman-teman, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah konseling eklektik. Nah, yang pertama, metode konseling dapat berbeda dari satu konseli ke konseli berikutnya atau bahkan dari satu klien ke klien berikutnya. Yang kedua, kunci dari konseling ini adalah fleksibilitas. Yang ketiga, baik konselor maupun klien memiliki kebebasan memilih dan berekspresi. Yang keempat, pelanggan dan kerangka filosofis diubah agar sesuai dengan tujuan hubungan. Yang kelima, rasa saling percaya dan kepercayaan dalam hubungan itu penting. Dan selanjutnya, sangat penting untuk memiliki rasa aman bagi konseli atau klien. Nah teman-teman, setelah mendengarkan tadi penjelasan saya mengenai materi pertama, yaitu pendekatan dalam konseling, kita lanjut pada materi kedua, yaitu empati. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita simak videonya. Nah teman-teman, sebelum saya masuk pada materi, terlebih dahulu saya akan menyebutkan materi apa sih yang akan saya bahas pada video empati ini. Nah, tentunya yang pertama saya akan membahas mengenai hakikat empati. Materi kedua yang akan saya bahas yaitu indikator empati. Dan materi ketiga yaitu ciri-ciri atau karakteristik empati. Dan materi terakhir ada faktor yang mempengaruhi empati. Nah teman-teman, kita masuk pada materi pertama, yaitu hakikat empati. Nah, empati perlu ditanamkan dan diterapkan terhadap siswa. Nah, berempati dapat menjadikan siswa memiliki keinginan untuk menolong sesama, memahami perasaan orang lain, serta menghargai dan menghormati orang lain. Nah, empati ialah kemampuan untuk mengenal, mengerti, dan merasakan perasaan orang lain dengan ungkapan verbal dan perilaku, dan mengkomunikasikan pemahaman tersebut kepada orang lain. Nah, Baron dalam Hoy pada tahun 2015 menyatakan jika empati dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi apa yang sedang dipikirkan atau apa yang sedang dirasakan oleh orang lain dalam rangka untuk merespon pikiran dan perasaan mereka dengan sikap yang tepat tentunya. Nah, konsep empati di atas dapat dimaknai bahwa dengan menerapkan empati, kita atau siswa dapat memiliki keinginan untuk memahami perasaan orang lain serta menghormati dan menghargai orang lain. Nah teman-teman, kita masuk pada materi kedua, yaitu indikator empati. Berempati tidak hanya dilakukan dalam bentuk memahami perasaan orang lain semata, tetapi harus dinyatakan secara verbal dan dalam bentuk tingkah laku. Adapun 3 tahapan dalam berempati menurut Yasdah adalah yang pertama, tahap pertama adalah mendengarkan dengan seksama apa yang diceritakan oleh orang lain, bagaimana perasaannya, dan serta apa yang sedang terjadi pada dirinya. Nah, yang kedua, tahap kedua yaitu menyusun kata-kata yang sesuai untuk menggambarkan perasaan dan situasi orang tersebut. Yang ketiga,
tahap ketiga, menggunakan susunan kata-kata tersebut untuk mengenali orang lain dan berusaha memahami perasaan serta situasi yang terjadi. Nah, indikator empati tersebut dapat dimaknai bahwa berempati terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan, yaitu memahami perasaan orang lain dan menjadi pendengar yang baik tentunya ketika orang lain sedang berbagi cerita tentang apa sih yang menjadi permasalahannya, dan memberikan respon berupa kata-kata atau ungkapan yang dapat menggambarkan situasi orang tersebut dan memahaminya sehingga orang lain akan merasa didengarkan dan dapat dimengerti perasaannya. Nah teman-teman, langsung saja kita masuk ke ciri-ciri empati atau karakteristik dari empati. Nah, menurut Goleman, ciri-ciri empati dibagi menjadi 5 diantaranya. Yang pertama, tentunya ikut merasakan. Nah, kemampuan untuk mengetahui bagaimana perasaan orang lain. Hal ini berarti individu mampu merasakan suatu emosi dan mampu mengidentifikasikan perasaan orang lain seperti marah, sedih, cemburu, senang, malu, merasa bersalah, dan cemberut. Nah, yang kedua ada dibangun berdasarkan kesadaran diri. Mampu membedakan antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh orang lain dengan reaksi dan penilaian individu itu sendiri. Maka dari itu, semakin seseorang mengetahui emosi diri sendiri, semakin terampil pula ia membaca emosi dari orang lain. Dengan meningkatkan kemampuan kognitif, khususnya kemampuan menerima perspektif orang lain dan mengambil alih perannya, individu akan memperoleh pemahaman terhadap perasaan orang lain dan emosi dari orang lain sehingga sehingga mereka lebih menaruh belas kasihan dan kemudian lebih banyak membantu orang lain. Yang ketiga ada peka terhadap bahasa isyarat. Emosi lebih sering diungkapkan individu melalui bahasa isyarat atau non-verbal. Hal ini menunjukkan bahwa individu mampu membaca perasaan orang lain dalam bahasa isyarat atau non-verbal serta seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan gerak-geriknya. Nah, saya lanjutkan mengenai ciri-ciri atau karakteristik dari empati. Nah, pada bagian D yaitu mengambil peran. Jika individu menyadari apa yang dirasakannya setiap saat, maka empati akan datang dengan sendirinya. Dan individu tersebut akan bereaksi terhadap isyarat-isyarat orang lain dengan sensasi fisik sendiri, tidak hanya dengan pengakuan kognitif terhadap perasaan mereka, akan tetapi empati juga akan membuka mata individu tersebut akan peduli dan tentunya ingin bertindak. Nah, pada bagian E yaitu ada kontrol emosi. Menyadari dirinya sedang berempati, maka individu tidak larut dalam masalah yang sedang dihadapi oleh orang lain. Individu dapat mengontrol emosi yang ada pada dirinya. Nah, teman-teman, kita masuk pada materi terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi empati. Nah, menurut Goleman terdapat faktor yang mempengaruhi empati secara psikologis maupun sosiologis. Yang pertama ada sosialisasi. Nah, faktor utama yang berperan memberikan pengaruh pada empati adalah sosialisasi tentunya. Terciptanya berbagai teknologi canggih seperti smartphone dapat mengubah pola hidup dan pola interaksi sosial individu. Candu bermain smartphone dapat mengakibatkan pengguna seringkali tidak acuh pada lingkungan sosialnya. Yang kedua ada perkembangan kognitif. Berkembangnya empati beriringan dengan perkembangan kognitif yang mengarah pada matangnya kognitif seseorang. Kognitif yang berkembang menjadikan individu mampu melihat dua sisi dari suatu hal, yaitu dengan sudut pandangnya sendiri dan tentunya dari sudut pandang orang lain. Yang terakhir ada komunikasi. Kecakapan komunikasi yang baik merupakan pengaruh empati seseorang. Perbedaan bahasa dan ketidakmampuan memahami komunikasi akan menjadikan suatu hambatan dalam berkomunikasi. Nah, teman-teman, itulah tadi 2 materi yang saya jelaskan
yaitu materi pertama ada pendekatan dalam konseling, dan yang materi kedua ada empati. Nah, semoga apa yang saya jelaskan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta informasi yang kita miliki. Dan apabila ada salah kata ataupun salah pengucapan dari saya mohon maaf karena kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Nah, saya tutup video saya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga dapat menambah wawasan ya.